Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Katario Channel. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai CV atau daftar riwayat hidup. CV atau daftar riwayat hidup adalah gambaran dari diri Anda yang sesungguhnya. CV sendiri adalah hal yang pertama yang dilihat perusahaan dari diri seseorang pelamar saat melamar sebuah pekerjaan. Jadi CV ini termasuk kategori sangat penting. Sebelum membuat CV, perhatikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan CV. Yang pertama adalah 1. Pahami isi CV terlebih dahulu. 2. Buat CV sederhana namun menarik. Jadi di sini tidak perlu banyak warna atau banyak campurannya atau terlalu ramai. Jadi simpel saja, warnanya 1 atau 2 warna, akan tetapi nyambung. Jadi misalnya dasarnya hitam, tulisannya putih, atau bisa sih 3 warna, akan tetapi harus warnanya nyambung gitu. Misalnya coklat, hitam, sama putih, seperti itu. Yang ketiga, tambahkan informasi pengalaman kerja secara detail beserta job desk-nya. Jadi tidak hanya ditulis misalnya pengalaman kerja di PT ABC sebagai marketing tahun 2011 sampai 2012. Jadi nggak hanya itu aja, akan tetapi dicantumkan apa sih job desk-nya sama pencapaian selama bekerja itu apa saja, sehingga perusahaan itu dapat melirik, oh ini bisa berkontribusi terhadap perusahaan saya, seperti itu. Yang keempat, tambahkan informasi skill yang kamu miliki. Jadi di sini skillnya bisa berupa bisa komputer, misalnya contohnya yang komputer misalnya bisa SAP, bisa Microsoft Office. Jadi di sini saran saya ketika menuliskan skill jangan ditulis nilai atau angka tersebut yang kita sendiri tidak bisa mengukurnya. Seperti contoh misalnya Microsoft Word nilainya 70, sedangkan tidak bisa dibuktikan dengan sertifikat ataupun surat-surat. Yang kelima, sertakan pengalaman organisasi lalu jelaskan kontribusi Anda. Nah, di sini biasanya kan di sekolah atau di kampus mungkin pernah mengikuti organisasi, misalnya contoh sebagai ketua pramuka. Apa sih kontribusinya? Misalnya dapat menyelesaikan atau dapat mensukseskan kegiatan penerimaan tamu ambalan gitu. Jadi selama beberapa dengan jumlah peserta misalnya 200 peserta kayak gitu, artinya kita memiliki kontribusi terhadap organisasi tersebut dengan pencapaian-pencapaiannya. Jadi tidak hanya disebutkan ikut organisasi A, organisasi B, jadi sertakan juga informasi apa sih kontribusi Anda yang selama ikut organisasi tersebut. Yang terakhir atau yang keenam, tambahkan pencapaian. Jadi di sini misalnya teman-teman ada yang punya pencapaian misalnya prestasi juara 1, juara 2, itu lebih baik ditulis di CV tersebut. Jadi simple aja gitu, misalnya juara 1 lomba karya tulis ilmiah. Akan tetapi ditulis tersebut harus berdasarkan punya pertanggungjawaban, artinya ada sertifikat atau ada bukti lainnya yang menunjukkan bahwa teman-teman telah mengikuti lomba tersebut. Nah, ini adalah rangkuman dari 6 poin penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan CV. Ada 6 poin ini harus diperhatikan benar-benar sebelum kita menulis CV. Nah, sebagai gambaran jelasnya di sini saya akan mereview CV teman saya. Nah, ini CV-nya. Di sini saya nggak akan mengkritisi terlalu banyak. Yang pertama dapat dilihat di sini pemilihan warna dasar sama tulisannya. Di sini udah memilih abu-abu, akan tetapi tulisannya menggunakan warna hitam, jadi kesannya itu kurang jelas. Ya seperti ini, kurang jelas. Sama pemilihan warnanya terlalu banyak, ada biru, merah, jadi nggak terfokuskan 1 atau 2 warna. Terus yang saya kritisi yang kedua adalah penulisan tiponya. Di sini sangat hati-hati sekali dalam penulisan profil atau CV ya, karena tipe ini sangat berpengaruh sekali. Misalnya ini saya adalah orang S1 Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Nah, ini orang ini mungkin lebih baiknya diganti dengan lulusan. Jadi saya adalah lulusan S1 Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Yang kedua yang saya kritisi adalah bagi saya mendapatkan saya bertanggung jawab saya semua pekerjaan yang diberikan dan berkomitmen memberikan kinerja terbaik. Jadi kita nggak usah menuliskan kayak gini, akan tetapi kan dulu, nah di sini kan
harus kita buktikan dengan bukti konkret, misalnya kerja sebagai promotor ini tahun 2021. Nah, jadi di sini mungkin bisa dijelaskan bahwa selama menjadi promotor mencapai target atau enggak, targetnya selalu tercapai atau enggak, menjadi best karyawan kayak gitu, lebih baik sih dicantumkan seperti itu. Untuk pengalaman kerja di sini teman saya Mary udah ada job desk-nya, udah bagus. Nah, akan tetapi kalau penulisan pengalaman kerja ini lebih baiknya itu yang pengalaman pekerjaan yang relevan dahulu, baru yang lama. Jadi di sini harusnya yang promotor ini di atas, baru staff purchasing kayak gitu. Ya, sekian dari saya untuk review CV dan sekilas tentang CV atau apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan CV. Untuk selanjutnya, untuk bahasan-bahasan CV lainnya akan saya berikan pada video-video selanjutnya. Sebelum ditutup, saya mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.